video kali ini kita akan membahas soal tentang laju reaksi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Laju reaksi yaitu perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Kita telah mengetahui bahwa setiap reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan umum sebagai berikut, yaitu reaktan menjadi produk. Persamaan ini memberitahukan bahwa selama berlangsungnya suatu reaksi, molekul reaktan bereaksi sedangkan molekul produk terbentuk. Untuk persamaan di atas, kita dapat menyatakan laju sebagai perubahan reaktan per waktu atau perubahan produk per waktu. Untuk perubahan reaktan itu kita nyatakan dengan tanda negatif karena konsentrasi menurun selama selang waktu tersebut. Selanjutnya yaitu hukum laju. Dalam persamaan reaksi A direaksikan dengan B menjadi C dan D, hukum laju reaksinya adalah V atau laju reaksi sama dengan K atau konstanta dikalikan dengan konsentrasi A pangkat X. X merupakan order reaksi terhadap A dikalikan dengan B pangkat konsentrasi B pangkat Y. Y merupakan order reaksi terhadap B. Untuk mencari order reaksi keseluruhan adalah X ditambah Y. Selanjutnya kita ke soal dalam fase gas 2NO bereaksi dengan Br2 menghasilkan 2NOBr. Dilakukan dalam wadah tertutup dengan konsentrasi awal reaktan yang berbeda-beda. Pada tabel di bawah ini yang dimaksud dengan waktu reaksi adalah waktu dari awal sampai hilangnya warna Br. Bisa dilihat data percobaan dalam tabel. Berdasarkan data ini, persamaan laju reaksi tersebut adalah. Selanjutnya ke pembahasan, kita diminta untuk mencari persamaan laju reaksi berdasarkan tabel yang tadi. Nah, kita misalkan dulu rumus laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y. Nah, dalam persamaan ini yang belum diketahui adalah nilai X dan nilai Y. Nilai X merupakan order reaksi terhadap NO dan nilai Y merupakan order reaksi terhadap Br2. Untuk mencari order reaksi X, kita membandingkan dua data yang ada dalam tabel. Untuk mencari order X, kita membandingkan dua data dengan harga konsentrasi Br2 tetap atau sama. Maka kita menggunakan data percobaan 1 dan percobaan 3 di mana nilai konsentrasi Br2 adalah 0,05 molar. Kemudian kita membandingkan kedua data percobaan tersebut dengan memasukkan data tersebut ke dalam persamaan laju reaksi. Nah, di sini yang diketahui adalah waktunya, T-nya. Nah, perlu diingat bahwa laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Selanjutnya T3 banding T1. Nah, karena tadi dia berbanding terbalik, maka data yang menjadi pembilang merupakan data percobaan dari T1, yaitu K dikali konsentrasi NO1 pangkat X kali konsentrasi Br2 pada percobaan 1 pangkat Y per K dikali NO pangkat X pada percobaan 3 dikali konsentrasi Br2 pangkat Y pada percobaan ketiga. Selanjutnya kita masukkan datanya yaitu T3 1 per T1 per 4 sama dengan K dikali pada percobaan 1 konsentrasi NO adalah 0,10. Terus konsentrasi Br2 adalah 0,05. Kita pangkat yang konsentrasi NO kita pangkatkan X, konsentrasi Br2 kita pangkatkan dengan Y. Selanjutnya kita bagi dengan data pada percobaan pertama yaitu konsentrasi NO-nya yaitu 0,20. Kita pangkatkan dengan order reaksinya X dan pada percobaan ke-1 konsentrasi Br2 adalah 0,05, kita pangkatkan dengan order reaksinya yaitu Y.
Kemudian karena konstanta itu sama pada percobaan 1 maupun percobaan 3, bisa kita coret atau kita bagi hasilnya 1. Dan konsentrasi NO1 kita bagi dengan konsentrasi pada NO3, yaitu 0,1 kita bagi dengan 0,2, yaitu setengah. Nah, untuk konsentrasi BR-nya karena sama-sama 0,05 bisa kita bagi menghasilkan 1 atau kita coret. Nah, kemudian menghasilkan 1/4 sama dengan setengah pangkat X, maka untuk nilai X adalah 2. Jadi order reaksi X adalah 2. Selanjutnya kita menentukan order reaksi Y. Caranya sama dengan kita menentukan order reaksi X. Di sini kita menggunakan dua data dengan nilai konsentrasi NO itu tetap atau sama. Bisa kita lihat pada tabel di mana data dengan nilai konsentrasi NO tetap yaitu ada pada percobaan 2 dan percobaan 1, di mana nilainya adalah 0,1 molar. Langsung saja kita bandingkan dengan memasukkan data percobaan 2 dan percobaan 1 ke dalam rumus laju reaksi, persamaan laju reaksi. Perlu diingat kembali bahwa laju berbanding terbalik dengan waktu. Maka kita bandingkan T2 untuk pembilangnya, yaitu menggunakan data K konsentrasi NO pangkat X pada percobaan 1 dikali 2 pangkat Y pada percobaan 1 dibagi K dikali konsentrasi NO pada percobaan 2 dikali konsentrasi BR2 pangkat Y pada percobaan 2. Langsung saja kita masukkan datanya, yaitu T2-nya 2 per T1-nya 4 sama dengan K dikali nilai konsentrasi NO pada percobaan 1 adalah 0,10 dipangkatkan X. Kemudian konsentrasi BR2 pada percobaan 1 adalah 0,05 dipangkatkan dengan Y. Dibagi dengan data pada percobaan kedua, yaitu konstanta dikali konsentrasi NO pada percobaan kedua adalah 0,10, kita pangkatkan X. Kemudian konsentrasi pada BR2 pada percobaan kedua adalah 0,10, kita pangkatkan dengan Y. Konstanta bisa kita bagi, yaitu 1 atau kita coret. 0,1 dibagi 0,1 adalah 1. Kemudian untuk 0,05 dibagi 0,10-nya setengah, maka setengah sama dengan setengah pangkat Y, dan nilai Y adalah 1, maka order reaksi Y adalah 1. Jadi, untuk persamaan laju reaksinya berdasarkan data pada soal tersebut adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2.